Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project. Pada kesempatan kali ini aku bakal berbagi ilmu atau sharing ilmu terkait bagaimana sih cara penggunaan Sysrute menurut pengalaman pribadi aku sendiri ya. Di sini itu pertama-tama teman-teman pasti sebelum login itu harus punya akun ya. Untuk akunnya pengajuannya langsung aja di rumah sakitnya masing-masing. Setelah itu nanti teman-teman dapat akun dan dapat passwordnya, kemudian teman-teman login. Setelah login, teman-teman masuk ke tampilan seperti ini di dashboardnya Sysrute. Itu ada Sysrute, sistem informasi rujukan terintegrasi, ada videonya juga, alur Sysrute-nya juga ada nih teman-teman. Kemudian Sysrute profilnya juga ada, open vehicle-nya ada, terus Sysrute ambulans-nya juga ada, tata laksana Sysrute-nya juga seperti apa juga ada. Lanjut, kemudian kita akan masuk ke beberapa menu yang ada di menu Sysrute. Pertama, itu ada akun kami, itu isinya tentang profil, tentang pesan, tentang konfigurasi dan logout pastinya. Untuk menu yang kedua adalah rujukan keluar, di mana di sini itu ada rujukan IGD, ada rujukan rawat jalan, rujukan PSG, rujukan balik, daftar pasien, sama rujukan suspek probable COVID. Kemudian ada telemedicine nih teman-teman, seperti video yang pernah aku upload sebelumnya, yaitu tentang telemedicine. Karena sekarang itu telemedicine sudah wajib nih dipakai teman-teman, karena kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, dan dikarenakan adanya pandemi sekarang ini telemedicine sangat berguna teman-teman. Salah satunya mengurangi kunjungan pasien berkunjung ke rumah sakit agar tidak terjadinya paparan yang lebih banyak kembali gitu. Di menu telemedicine ini nanti teman-teman akan ada itu terkait telekonsultasi, radiologi, dan EKG seperti itu. Kemudian ada resume medis, ada seperti apa, ada monitoring rujukan masuk juga, ada monitoring rujukan rawat darurat, dan yang lainnya. Kemudian ada monitoring ambulannya, sumber daya rumah sakit, ada juga kontaknya nih teman-teman, dan terakhir ada laporan dashboardnya. Kita masuk ke salah satu contoh untuk melakukan rujukan. Kita klik ke rujukan keluar saja, kemudian kita misalkan masuk rujukan yang IGD nih teman-teman. Tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman masukkan nomor RM atau NIK pasien. Misalkan aku masukkan nomor RM siapa, misalkan ya. Udah aku masukin nih. Kemudian kode acaknya kita masukin bla 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 sesuai sama kode acak yang ada di sini. Selanjutnya kita bisa cari, nanti akan otomatis keluar. Nanti nomor RM-nya teman-teman isi, wajib diisi dan tidak boleh diisi tanda strip ya. Untuk NIK-nya, NIK kalau sudah diketahui boleh diklik yang sudah diketahui. Kalau misalnya belum, diklik aja yang tidak diketahui. Untuk Mr. X juga boleh. Misalkan kalau kayak kasus penemuan maksudnya kecelakaan atau gimana dan tidak bawa identitas, itu bisa pakai Mr. X aja. Kemudian nomor JKN itu nomor BPJS-nya teman-teman masukin, nomor pasiennya juga dimasukin aja, misalnya contoh yang udah aku masukin, jenis kelaminnya apa, tempat tanggal lahir, pokoknya data sosialnya teman-teman masukin sampai ke nomor kontaknya. Baik boleh nomor kontak pasiennya atau nomor kontak yang mengantar atau keluarganya. Kemudian rujukan pasien tadi kita udah pilih rujukan yang IGD ya, yang gawat darurat. Kemudian nomor rujukannya, ini kita ambil di rujukan yang kita buat dari Piklem teman-teman. Jadi nanti nomor rujukannya teman-teman tulis di sini sesuai nomor rujukan Piklemnya dan mau ke rumah sakit mana. Terus transportasinya tuh ada dua pilihan teman-teman, ada ambulan sama non ambulan. Selanjutnya teman-teman juga pilih ambulansnya. Diagnosisnya jangan lupa teman-teman diketiknya misalkan tifoid misalkan. Nanti kode ICD-nya juga teman-teman bisa ketik A01 misalnya tuh. Atau berapa misalnya, itu teman-teman nanti otomatis si kodenya. Tuh, misalnya A01.0 kan tifoid ya, di atas juga teman-teman diagnosisnya udah ditulis, kodenya udah ditulis, terus alasan rujuknya tuh apa? Apakah misalnya ada demam, ada dehidrasi, atau ada apa, terus atau yang lainnya juga ada pilihannya di pilihannya kita udah klik ini ya, si choice-nya. Kemudian permintaan layanannya itu tuh mau minta apa, misalnya alasan rujuk tuh karena nggak ada buat cek labnya atau gimana nya, tinggal tulis aja. Kemudian Taskes tujuan rujukannya, kalau ini karena tadi udah masukin nomor rujukan BPJS, bisa disesuaikan dengan nomor pilihan si BPJS yang tadinya teman-teman, yang sesuai di Piklem. Misalnya teman-teman mau rujuk kemana, mau ke rumah sakit Margono misalnya, atau rumah sakit Dr. Hasan Sadikin, juga ada nih pilihannya, udah termasuk sama kodenya. Teman-teman bisa klik, diketik, atau teman-teman bisa cari aja, misalkan mau ke Santosa nih, tuh ada Santosa
di mana misalnya gitu. Terus nanti teman-teman juga masukin anamnesa sama pemeriksaan fisiknya, masukin juga kesadarannya, pasiennya sadar atau enggak, terus ada GCS-nya, nanti sesuai sama data yang di rekam medisnya aja, GCS-nya berapa, terus tekanan darahnya berapa, frekuensi nadinya berapa, suhunya berapa. Biasanya sih yang ngisi itu biasanya dibantu sama teman-teman perawat karena mereka lebih paham. Terus nafasnya berapa, terus apa skala nyerinya kayak gimana, tidak nyeri ringan, sedang atau berat, bisa terus si pasiennya punya riwayat alergi atau enggak nih, tulis juga di sininya. Terus untuk hasil labnya, teman-teman juga bisa tulis expertise-nya, ditulis hasil labnya seperti apa, dan jangan lupa untuk hasil labnya juga si fotonya di drag and drop filesnya di sebelah sini teman-teman, di upload ya, bisa juga teman-teman ambil di browsernya, di foldernya teman-teman, bisa di scan dulu. Kemudian juga selain hasil lab, teman-teman juga harus upload hasil radiologinya nih, jadi nanti teman-teman di rumah sakit rujukannya bisa mengetahui kondisi si pasien yang akan mereka terima rujukan dari rumah sakit mana gitu, dengan hasil seperti apa, seperti itu. Sama hasil radiologinya juga teman-teman masukkan, untuk formatnya bisa JPG, JPEG atau BMP. Kemudian lampiran gambar radiologinya juga dimasukkan juga. Kalau misalnya ada EKG nih teman-teman, dilampirkan juga semuanya, bisa di drag and drop atau brosur dicari aja di komputernya teman-teman yang sudah di scan. Kemudian ada terapi yang sudah diberikan apa aja. Jadi si pasien yang akan dirujuk itu kan sebelumnya sudah pasti diberikan terapi dulu ya di rumah sakitnya yang pertama. Itu mau sudah diberikan apa aja nih terapinya. Jadi nanti pada saat dilakukan perujukan ke rumah sakit selanjutnya, mereka mengetahui oh terapi ini udah diberikan nih ke pasien ini kayak gitu. Terus yang udah dilakukannya apa aja si terapinya juga sama. Kemudian petugasnya, nah kan kalau ngerujuk itu ada petugasnya ya, si petugasnya juga diklik sama teman, NIK-nya berapa, sama nama petugasnya itu siapa, diketik disimpan aja lah. Nah kalau misalnya sudah disimpan dan dikirim, teman-teman bisa ngeliat si rujukan yang barusan teman-teman ajukan itu di riwayat rujukan nih teman-teman, riwayat rujukan keluar, kita klik saja. Nih, misalkan yang paling atasnya siapa, terus nanti tuh kita nunggu nih statusnya seperti apa, apakah direspon atau gimana gitu. Kalau misalnya udah direspon, bisa nih teman-teman langsung ngerujuk ke sana karena dikhawatirkan kalau misalnya belum dibahas statusnya, takutnya si bednya penuh atau bagaimana gitu loh teman-teman. Itu sih sesuai pengalaman aku ya teman-teman. Mohon maaf apabila memang ada kesalahan atau bagaimana, bisa komen aja atau sarannya bisa langsung diklik aja nih di kotak komennya, misalnya kak harusnya seperti apa, jadi kita sambil belajar bareng aja gitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, khususnya sahabat PMIK yang masih setia mendengarkan Febriansa Project. Aku ucapan sangat-sangat terima kasih, dan jangan lupa untuk teman-teman tetap jaga protokol kesehatannya di masa pandemi seperti sekarang, tetap semangat dalam bekerja, semoga tetap dalam kesehatan. Salam untuk keluarganya semua di rumah dan di tempat kerja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.